Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rahmana Aulia dengan NIM 24720087, mahasiswa Universitas Susan Mandiri Margonda, Prodi Manajemen. Di sini saya mendapat tugas untuk membuat video terkait dengan cyberbullying. Berikut penjelasannya. Pernah nggak sih kalian ngerasa sedih atau tertekan karena pesan yang kalian terima di ponsel? Atau mungkin kalian pernah ngeliat teman kalian dibully di media sosial? Kalau iya, berarti kalian nggak sendirian. Cyberbullying itu masalah serius yang semakin sering terjadi di era digital seperti sekarang ini. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan cyberbullying. Cyberbullying adalah bentuk kekerasan yang terjadi di dunia maya dan dapat memberikan dampak yang sangat serius bagi korban. Menurut PAT 2020, cyberbullying merupakan sebuah kejahatan jenis baru jika dilihat dari media yang digunakan, yaitu media elektronik. PAT 2020 juga mengemukakan unsur-unsur dari kata cyber sendiri adalah sebuah media elektronik yang terhubung ke dalam suatu jaringan komputer di seluruh dunia dan berfungsi untuk berkomunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Dengan kata lain, cyber adalah sebuah dimensi baru yang terkomputerisasi di mana kita dapat dengan bebas memindahkan informasi dan mengakses data yang berupa audio dan visual. Sedangkan unsur-unsur bullying adalah kecenderungan seseorang atau kelompok dalam melakukan tindakan menyakiti orang lain dengan berulang-ulang secara sengaja untuk melukai, membuat korbannya merasa tidak nyaman dan takut secara fisik, verbal, dan mental, dan dilakukan dengan perasaan senang. Berdasarkan kedua unsur di atas, maka cyberbullying adalah tindakan agresif yang dilakukan oleh kelompok maupun individu dalam melakukan tindakan menyakiti orang lain dengan berulang-ulang dengan sengaja untuk melukai dan membuat korbannya merasa tidak nyaman dan takut secara verbal ataupun non-verbal yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik atau teknologi digital. Menurut LPMI dan ISO 2020, cyberbullying adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan maksud menyakiti, memalukan orang lain yang dilakukan dengan bantuan internet atau media sosial. Mengapa cyberbullying bahaya? Cyberbullying dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius pada korban. Sebuah studi oleh Smith 2018 mengemukakan bahwa korban cyberbullying cenderung mengalami depresi, kecemasan, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri. Selain itu, cyberbullying juga dapat mengganggu prestasi akademik dan hubungan sosial korban. Seperti yang diungkapkan oleh Jones 2019, korban cyberbullying seringkali menarik diri dari pergaulan dan mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi, dampak cyberbullying itu sangat serius dan dapat berdampak jangka panjang pada korban dan berdampak sangat serius, baik secara fisik maupun mental, yang dapat dirasakan korban dalam jangka pendek maupun panjang. Masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan tidur, hingga munculnya pikiran untuk bunuh diri seringkali menjadi konsekuensi dari perlakuan ini. Dampak ini dapat merambat ke aspek lain dalam kehidupan korban seperti penurunan prestasi akademik, akibat sulit berkonsentrasi, kehilangan minat belajar, atau bahkan sering absen dari sekolah. Selain itu, korban sering menghadapi masalah sosial, seperti kesulitan berinteraksi dengan orang lain, perasaan terisolasi, dan kehilangan dukungan dari teman-teman. Tidak jarang, cyberbullying juga memicu perubahan perilaku pada korban, yang mungkin menjadi lebih agresif, menarik diri dari lingkungan sosial, atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Sementara itu, ada beberapa faktor penyebab cyberbullying yang perlu dipahami untuk mencegah perilaku ini. Salah satunya adalah keinginan pelaku untuk merasa populer atau meningkatkan status sosialnya, terutama di kalangan teman sebaya. Faktor lain bisa berupa keinginan untuk membalas dendam, di mana pelaku merasa marah atau tersinggung dan melampiaskan kepada korban. Orang yang empati sering menjadi alasan utama di balik tindakan ini, karena pelaku tidak sepenuhnya menyadari atau peduli dengan dampak buruk yang ditimbulkan. Selain itu, tekanan dari teman sebaya juga berperan, di mana seseorang mungkin merasa harus ikut-ikutan melakukan cyberbullying agar diterima di kelompok sosial tertentu. Ada beberapa jenis cyberbullying. Yang pertama ada cyberbullying verbal. Ini adalah bentuk cyberbullying yang paling umum, di mana pelaku menggunakan kata-katanya untuk menyakiti atau mengintimidasi korban. Contohnya mengirim pesan yang menghina. Itu mengirim pesan teks, komentar di media sosial, atau email yang berisi kata-kata kasar atau hinaan-hinaan dan ancaman. Kemudian ada mencemooh atau mengejek, itu menertawakan, mengejek atau membuat lelucon yang menyakiti tentang korban. Dan ada menyebarkan rumor.
itu menyebarkan informasi palsu atau tidak benar atau hoax ya untuk tentang korban untuk merusak reputasinya. Kemudian ada yang kedua itu ada cyberbullying sosial. Jenis cyberbullying ini melibatkan upaya untuk mengisolasi atau mengecualikan seseorang dari kelompok sosial online. Contohnya seperti menghapus dari kelompok, menghapus korban dari grup chat atau grup media sosial atau game online. Kemudian mencegah seseorang bergabung, mencegah seseorang untuk bergabung dengan grup atau komunitas online tertentu. Kemudian membuat rumor tentang seseorang untuk membuat orang lain menjauhinya. Kemudian yang ketiga ada cyberbullying visual. Cyberbullying visual ini melibatkan penggunaan gambar atau video untuk mempermalukan atau menyakiti seseorang. Contohnya memposting foto atau video yang memalukan, memposting foto atau video pribadi korban tanpa izin yang dapat membuatnya merasa malu atau terhina. Kemudian membuat meme atau animasi yang menghina, membuat gambar atau animasi yang mengejek atau menghina fisik atau karakteristik pribadi korban. Dan memalsukan identitas korban, menggunakan foto atau informasi pribadi korban yang membuat akun palsu dan menyebarkan konten yang memalukan. Kemudian jenis itu yang ketiga ada cyberbullying extortion. Jenis cyberbullying ini melibatkan tindakan sengaja untuk mengecualikan atau mengisolasi seseorang dari interaksi sosial online. Contohnya memboikot, mengajak orang lain untuk tidak berinteraksi dengan korban, terus membuat petisi online untuk menjatuhkan hukuman pada korban, membuat grup eksklusif, membuat grup atau komunitas online yang secara sengaja tidak memasukkan korban. Kasus nyatanya mungkin seorang siswa SMP menjadi korban cyberbullying setelah foto pribadi edit dan disebarluaskan di media sosial tanpa izinnya. Seseorang remaja perempuan mengalami depresi setelah terus-menerus mendengar pesan ancaman dan hinaan dari teman sekelasnya melalui aplikasi pesan instan. Atau mungkin yang saat ini terjadi itu yang sedang viralnya yang Agus yang dihujat oleh netizen karena uang donasi mungkin ya. Terus seseorang atlet dihina dan dikucilkan oleh rekan timnya setelah mengalami cedera dan membuat meme yang mengejeknya. Terus mengapa penting untuk memahami jenis-jenis cyberbullying ini? Karena dengan memahami berbagai jenis cyberbullying, kita dapat lebih baik dalam mengenali tanda-tanda cyberbullying, mencegah terjadinya cyberbullying, dan memberikan bantuan kepada korban cyberbullying. Bagaimana cara mencegah cyberbullying? Untuk mencegah cyberbullying, kita semua perlu berperan aktif dalam mencegahnya. Beberapa hal yang dapat kita lakukan antara lain meningkatkan kesadaran, yaitu mengenali tanda-tanda cyberbullying dan juga memahami dampaknya. Kemudian menjadi digital citizen yang baik, menggunakan media sosial dengan bijak dalam bertanggung jawab, melaporkan tindakan cyberbullying. Jika melihat atau mengalami cyberbullying, segera laporkan kepada orang dewasa atau pihak yang berwajib. Kemudian membangun lingkungan yang mendukung, ciptakan lingkungan yang positif dan inklusif baik di dunia nyata maupun dunia maya. Kemudian mencari bantuan jika kamu menjadi korban cyberbullying. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari orang-orang yang kamu percaya seperti guru, orang tua, atau konselor. Peran orang tua, guru, dan sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah cyberbullying. Mereka dapat memberikan edukasi, mengajarkan anak-anak tentang bahaya cyberbullying dengan cara mencegahnya. Kemudian membangun komunikasi yang terbuka, itu menciptakan suasana yang aman bagi anak-anak untuk berbagai masalah yang mereka hadapi. Kemudian kerjasama dengan sekolah itu membentuk program pencegahan cyberbullying di sekolah dan memberikan dukungan kepada korban cyberbullying dan membantu mereka mengatasi trauma. Jadi penting untuk diingat, setiap tindakan cyberbullying itu dapat meninggalkan bekas luka emosional yang dalam pada korban. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan online yang aman dan nyaman bagi semua orang. Sekian video dari saya, kurang lebih